Manusia telah lama merenungi tempatnya di alam semesta ini. Apakah kita hanya sekumpulan materi yang terbentuk secara kebetulan atau bagian dari suatu rencana yang lebih besar? Maka timbullah sebuah pertanyaan tentang apakah alam semesta memiliki tujuan yang ada di semesta ini. Dalam sejarah peradaban, berbagai budaya dan agama telah memberikan pendapat yang berbeda tentang maksud di balik keberadaan semesta itu sendiri. Di sisi lain, kemajuan sains yang maju membuat kita pada pemahaman bahwa alam semesta bergerak mengikuti hukum-hukum fisika tanpa arah atau niat yang jelas. Sejalan dengan pandangan religi dan ilmiah ini, menimbulkan perdebatan yang belum selesai hingga saat ini. Kita tidak akan mengeksplorasi mengenai kemungkinan adanya tujuan di dalam alam semesta, dari pandangan kita hingga pencarian makna semesta oleh manusia itu sendiri. Sejak dahulu manusia merenung apakah segala sesuatu terjadi karena kebetulan atau ada maksud yang tersembunyi di balik keberadaan ini. Beberapa tradisi keagamaan mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan dengan tujuan tertentu oleh kekuatan ilahi. Dalam pandangan ini, keberadaan kita bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang penuh dengan makna. Sementara itu, pandangan ilmiah seringkali lebih netral. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa alam semesta tidak menunjukkan tanda-tanda tujuan, melainkan mengikuti hukum-hukum fisika secara mekanis. Dalam kerangka ini, bintang-bintang terbentuk, planet mengorbit, dan kehidupan muncul sebagai hasil dari proses alam yang tidak memiliki niat ataupun maksud. Namun, fakta bahwa alam semesta kemungkinan munculnya kehidupan yang sadar telah memunculkan argumen menarik seperti anthropic principle. Prinsip ini menyatakan bahwa alam semesta tampak seperti yang disesuaikan agar kehidupan bisa ada. Beberapa orang menilai ini sebagai petunjuk bahwa mungkin ada tujuan atau desain di balik terciptanya alam semesta itu sendiri. Tapi yang lain menganggap ini hanyalah bias pengamatan. Kita bisa bertanya karena kita ada, bukan karena semesta dirancang untuk kita ada. Dalam debat ini, perbedaan antara tujuan dan fungsi menjadi penting. Tidak semua yang memiliki fungsi harus memiliki tujuan yang sadar. Beberapa ilmuwan dan sejarawan menganggap bahwa alam semesta itu sendiri mungkin netral, tetapi manusialah yang memberi makna. Dalam pandangan ini, tujuan bukan sesuatu yang sudah ada di luar sana, tetapi sesuatu yang diciptakan sendiri melalui tindakan, nilai, dan kesadaran. Namun, pemikiran ini tidak menghapus rasa takjub ketika kita menatap langit malam dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sains belum bisa membuktikan bahwa adanya niat dalam semesta ini, tetapi ia juga tidak bisa menolaknya secara mutlak. Sebagai ilmuwan terbuka pada kemungkinan bahwa alam ini memiliki tingkat kesadaran atau struktur yang belum kita pahami. Bahkan beberapa teori fisika yang lebih maju mencoba untuk menjembatani antara materi dan kesadaran. Namun di sisi lain, agama dan spiritual sering melihat keteraturan semesta sebagai bukti tujuan ilahi, bahwa keberadaan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta atau pencipta. Dalam pandangan ini, setiap bintang, batu, dan hembusan angin memiliki tempat dalam keseluruhan narasi kosmik itu. Namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa kita hidup dalam alam semesta itu yang acuh tak acuh, yang tidak memiliki peduli apakah kita hidup atau mati. Bagi mereka, justru karena alam semesta itu tidak memiliki tujuan, kita bebas menciptakan makna sendiri. Kebebasan itu bisa membebaskan, tapi juga bisa menggentarkan. Jadi, apakah alam semesta ini punya tujuan? Jawabannya tergantung dari sudut mana kita memandang. Mungkin ia tidak punya tujuan dalam arti kehendak yang sadar, tetapi hendak mengandung pola, keteraturan, dan mungkin yang luar biasa. Mungkin itu tujuan yang tidak ditemukan, melainkan dibentuk oleh manusia, oleh kesadaran, oleh cinta,
dan pencarian. Dalam dunia yang tampak luas dan sunyi ini, kita terus bertanya dan terus bertanya, serta untuk diri sendiri mungkin tersimpan sebagian jawaban. Dan selama kita terus mencari, berpikir, dan merasa, kita telah menjadi bagian dari semesta yang hidup dengan atau tanpa tujuan yang telah ditentukan. Tentang tujuan alam semesta, bahwa kita pada wilayah yang melampaui batas sains. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa alam semesta memiliki tujuan yang telah ditentukan, namun kenyataannya bahwa ia memungkinkan munculnya kehidupan yang sadar, membuka kosmos merupakan tanda-tanda adanya kehendak yang lebih tinggi. Bagi yang lain, justru dalam ketidakteraturan dan tidak ketentuan itulah manusia diberi kebebasan untuk menciptakan makna sendiri. Alam semesta mungkin diam, tetapi pertanyaan yang kita ajukan kepadanya justru menjadi cermin dari kesadaran kita. Tujuannya mungkin bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar sana, melainkan dibentuk melalui cara kita menjalani hidup, mencintai, dan memahami keberadaan. Maka apakah semesta punya tujuan? Mungkin jawabannya tidak tunggal, tapi pencarian itu sendiri sudah cukup untuk memberikan makna. Bagaimana? Tertarik bukan? Jika kalian ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar ya. Bye-bye.